melanjutkan tayangan kemarin yang dimana Istana Naga Iblis benar-benar musnah dari benua Beicang. Operasi pelenyapan Istana Naga Iblis memakan waktu hampir 10 hari. Banyak pengaruh diam-diam menghela nafas melihat hasil ini. Mereka tetap bersyukur karena Akademi Beicang tidak seperti Istana Naga Iblis yang angkuh. Sin langsung beralih ke daerah siswa baru. Di gedung kecil itu, Mu Chen berdiri di balkon, dia memandang langit biru yang tak berujung. "Ayah, bersabarlah. Aku pasti akan membawa ibu pulang," gumam Mu Chen sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Kamu masih memikirkan Bibi Jing ya?" Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakangnya. Mu Chen menoleh, hanya untuk melihat seorang gadis muda berjubah hitam diam-diam berdiri di belakangnya. Mu Chen mulai linglung sesaat saat dia menatap gadis di depannya. Semakin bertambahnya usia, gadis muda itu tampak semakin matang, sosoknya juga semakin memikat. Di bawah leher putih ramping itu ada sepasang dada yang semakin menggoda. Lengkungan indah itu, pinggang ramping yang bisa digenggam dengan satu tangan, kaki panjang dan mulus itu, astaga. Sekarang, Mu Chen mulai sedikit gelisah. Menyadari tatapan Mu Chen ke arahnya, dengan nafas terengah-engah, menyebabkan wajah cantik Luoli menjadi sedikit malu. Apakah sudah puas lihat-lihatnya? Akhirnya, karena tidak mampu menahan tatapan Mu Chen, Luoli melontarkan pertanyaan. Melompat, Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih pinggang ramping Luoli. Mendorong wajahnya ke dekat telinga, dia berbicara dengan lembut. Luoli, ibuku kan sudah merestui kita. Jadi, kapan kita membuatkan cucu untuknya? Mendengar kata-katanya, Luoli langsung melongo, sebelum wajahnya yang menawan langsung berubah semerah api saat dia menatap ke arah Mu Chen dengan rasa malu sampai ke ubun-ubun. Anak ini semakin lama semakin mesum. Dengan wajah manisnya yang memerah, dia berbicara dengan nada tidak senang. "Pagi-pagi pikiranmu sudah mesum saja. Dekan telah memanggil kita." "Dekan memanggil kita?" Ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen. Ini mengenai masalah gerbang utara. Setengah tahun lagi, kompetisi akademi besar akan segera dibuka. Kita harus melakukan persiapan sedini mungkin dan meningkatkan kekuatan kita semaksimal mungkin. Jika tidak, jawab Luoli lembut. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Meskipun Akademi Beicang adalah salah satu dari 5 akademi besar, akademi ini dianggap berada di urutan terbawah dalam daftar tersebut. Kali ini, jika mereka tidak bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi, kemungkinan mereka akan mencabut gelar Akademi Beicang dari 5 akademi besar. "Oke, ayo ke sana." Mengangguk-angguk, Mu Chen memegang tangan Luoli sebelum melesat ke arah aula raksasa di pusat Akademi Beicang. Ketika Mu Chen tiba di aula raksasa, mata semua orang yang hadir langsung tertuju padanya. Sejak pertempurannya dengan Mo Xingtian, dia telah dianggap memiliki gelar siswa terkuat di Akademi Beicang. Meskipun dia belum mengeluarkan tantangan kepada sang pemegang peringkat surgawi, Sheng Changsheng, semua orang yakin bahwa dia sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat melihat Mu Chen, Dekan Taichang pun tersenyum tipis sebagai sapaan. Dia semakin puas terhadap pemuda di depannya. Setelah bertahun-tahun, sebuah bakat luar biasa telah muncul di Akademi Beicang mereka. Para hadirin, alasan utama aku memanggil kalian adalah untuk kompetisi akademi besar yang akan diadakan setengah tahun dari sekarang. Sambil mengalihkan pandangannya ke aula raksasa, tatapan Dekan Taichang berangsur-angsur menjadi serius sambil terus berkata, Akademi Beicang kita berada di posisi terakhir di antara 5 akademi besar lainnya. Bahkan ada beberapa akademi elit yang memiliki hasil yang melampaui kita. Jika kita mendapatkan hasil yang sama, menurutku kita harus menghilangkan gelar dari salah satu 5 akademi besar. Setelah mendengar kata-katanya, seluruh aula raksasa menjadi sunyi sementara ekspresi wajah Sheng Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga berubah serius. Jika Akademi Beicang dicopot dari gelarnya sebagai salah satu dari 5 akademi besar, ini adalah sesuatu yang akan sulit diterima oleh mereka. Karena gelar itu juga adalah kebanggaan dari mereka. Alasannya adalah karena 4 akademi besar lainnya didirikan jauh lebih awal daripada Akademi Beicang. Dikatakan bahwa keempat akademi besar lainnya memiliki tempat pelatihan khusus yang mampu meningkatkan kekuatan siswanya secara signifikan.
Meskipun Akademi Beichang memiliki gerbang utara, karena penutupannya selama beberapa tahun terakhir, hal ini menyebabkan siswa elit mereka mengalami penurunan. Namun, kali ini, Akademi Beichang bersiap untuk membuka gerbang utara lagi dengan harapan dapat menjembatani kesenjangan ini. Dekan, apakah Anda tahu, dari 4 akademi besar siswa mana yang paling menonjol? Setelah sedikit merenung, Mu Chen membuka mulutnya dan melontarkan pertanyaan. Mendengar itu, Sheng Changsheng dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Dekan Taichang. Jelas mereka juga sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Menurut informasi yang kita kumpulkan selama ini, mengenai aspek kuantitas dan kualitas mereka, siswa Akademi Beichang kita masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sampai baru-baru ini, ada 4 talenta yang sangat menonjol yang muncul di 4 akademi besar. Terlebih lagi, keempat orang ini adalah tergolong siswa baru dari akademi mereka. Ya, sekitar 1 tahun yang lalu. Kegaduhan langsung muncul di aula raksasa saat keterkejutan dan keheranan terlihat di mata semua orang. Aku kira hanya Akademi Beichang saja yang memiliki orang aneh seperti Mu Chen. Tapi ternyata, ada lebih banyak orang abnormal di 4 akademi besar lainnya. Mendengar itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Dekan Taichang, dia berbicara dengan suara lembut, "Dekan, siapa nama kandidat dari Akademi Shengling?" Melihat kembali ke arah Mu Chen, Dekan Taichang perlahan menyebutkan nama yang menyebabkan tatapan Mu Chen menjadi sedingin es. Jishuan. Setelah mendengar namanya, wajah Mu Chen menunjukkan ekspresi tanpa emosi, dia sama sekali tidak asing dengan nama itu. Gara-gara orang itu juga Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Tentu saja, bahkan Mu Chen harus mengakui bahwa lawannya kali ini benar-benar jenius yang tak tertandingi. Tidak hanya dia berbakat dalam berkultivasi, dia juga memiliki pemikiran dan temperamen yang jauh melebihi orang seusianya. Di dalam aula raksasa, semua orang yang hadir menoleh untuk melihat Mu Chen. Meskipun tidak ada gejolak di wajah orang tersebut, siapapun akan dapat merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya saat dia mendengar nama itu. Mungkinkah dia punya masalah dengan Jishuan dari Akademi Shengling itu? Ketika bisikan-bisikan itu mulai menyebar, ekspresi Mu Chen perlahan kembali tenang dan mengirimkan senyuman kepada semua orang. Namun, bayangan sedingin es di kedalaman matanya tidak menghilang. Jishuan, pertarungan kita di jalan spiritual tidak berarti apa-apa. Karena kita bisa bertemu di kompetisi akademi besar, ayo kita lakukan lagi. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bernafas. Dekan Taichang berbicara setelah melihat ke arah Mu Chen. Jishuan itu adalah siswa khusus yang diundang secara pribadi oleh Dekan Akademi Shengling. Selama setahun terakhir, Akademi Shengling telah menggunakan banyak sumber daya untuk membantu kultivasinya. Hanya dalam waktu 1 tahun, Jishuan mampu merebut gelar menjadi salah satu siswa paling elit di Akademi Shengling. Mengangguk-angguk, Mu Chen bertanya, bagaimana dengan 3 akademi besar lainnya? Siswa baru dari Akademi Wuling juga bernama Wuling. Orang itu pernah berpartisipasi dalam jalan spiritual. Selain itu, kakeknya adalah Dekan Akademi Wuling. Wuling? Secercah keterkejutan muncul di mata Mu Chen saat dia familiar dengan nama yang baru saja disebutkan. Saat berada di jalan spiritual, dia juga bertemu dengan seorang pemuda bernama Wuling. Pemuda ini ahli dalam berbagai macam teknik bertarung, kejam dan los-losan. Mu Chen pernah bertarung dengannya selama di jalan spiritual. Meskipun tidak ada dendam yang mendalam di antara mereka, keduanya telah menganggap ini sebagai olahraga. Nama siswa baru dari Akademi King Kong adalah Liu Qingyun. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia tidak kalah dengan para jenius lainnya. Itu karena dia berasal dari klan Feng Ling yang bisa juga disebut klan roh angin dari dunia 1000 besar, kata Dekan Taichang sambil menggelengkan kepalanya. Lantas bagaimana dengan Akademi Wan Feng? Sheng Changsheng bertanya. Akademi Wan Feng ya? Haha. Siswa baru itu juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Dikatakan bahwa dia dianggap sebagai orang paling terkenal dari sana. Di titik terakhir, pemenangnya direbut oleh nona kecil itu. Tentu saja, saat itu karena Jishuan terluka parah gara-gara Luoli, yang mengakibatkan dia kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi, jawab Dekan Taichang sambil menatap ke arah Luoli. Mendengar ini, Sheng Changsheng dan yang lainnya memandang ke arah Luoli dengan heran.
Jelas, tidak satupun dari mereka yang menyangka bahwa Luoli dan Jishuan mempunyai masalah. Sambil tersenyum tipis, Luoli berbicara, "Oh, dia dipanggil Wen Qingxuan, kan? Dia gadis yang sangat cantik. Selain itu, keterampilannya juga sangat hebat. Karena targetku adalah Jishuan, aku belum pernah berkelahi dengannya. Beberapa lawan ini benar-benar tidak sederhana." Sampai sekarang, Wen Qingxuan dianggap sebagai salah satu siswa paling terkenal di Akademi Wan Feng, dan cukup tangguh. Dekan Taichang menghela nafas kagum sebelum melanjutkan berbicara, keempat orang ini dapat dianggap sebagai karakter tangguh dari 4 akademi besar selama setahun terakhir. Keempat orang itu hanyalah siswa baru paling terkemuka dari 4 akademi besar. Selain mereka, ada juga siswa veteran lainnya yang tak kalah tangguh, kata Dekan Taichang sambil menghela nafas. "Dekan, kalau begitu, buka gerbang utara secepatnya. Selama beberapa hari ini, kami semua sangat gelisah karenanya," kata Shen Changsheng sambil tersenyum. Mendengar perkataan Dekan sebelumnya, serta fakta bahwa Mu Chen mengalmarhumkan Mo Xingtian, dia sudah tidak sabar lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Terlepas dari bahaya apa yang ada di dalam gerbang utara, dia pasti akan menanggungnya. Melihat ke arah sekelompok siswa yang hadir di hadapannya, senyuman puas muncul di wajah Dekan Taichang. Mengangguk-angguk, dia menjawab, "Oke. Kami sudah melakukan persiapan yang tepat. Mulai besok dan seterusnya, kami akan secara resmi membuka gerbang utara. Namun, untuk sementara gerbang utara akan dikhususkan untuk top 1-10 di peringkat surgawi." Tiba-tiba, Beiming membuka mulutnya. Menyapu pandangannya, matanya tertuju pada tubuh Mu Chen, sebelum melanjutkan berbicara. "Mu Chen, kali ini kau jangan masuk ke gerbang utara." Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut, bahkan ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen saat dia melihat ke arah kakek Beiming dengan kaget. Membuka mulutnya untuk tersenyum, senyuman di wajah Beiming menyebabkan getaran yang tiba-tiba mengguncang hati Mu Chen. "Selama setengah tahun ke depan, aku akan bertanggung jawab atas pelatihan khususmu." "Hah? Pelatihan khusus?" Mu Chen menatap kaget ke arah Beiming. Melihat bayangan lengkungan di sudut mulutnya, rasa dingin yang samar mengguncang hatinya. Sambil tertawa kering, Mu Chen menjawab, "Ini tidak terlalu bagus. Bukankah Akademi Beichang menjunjung tinggi kesetaraan pada siswanya? Jika kakek Beiming memberiku perlakuan istimewa, bukankah itu terlalu tidak pantas?" Mendengar itu, Beiming memutar matanya sebelum menjawab dengan cepat, "Itu karena kekuatanmu dianggap paling lemah di antara kelompokmu. Jika bukan karena penampilanmu yang luar biasa di Gunung Shengling, aku tak akan terlalu peduli padamu." Sambil tertawa pahit, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah Luoli, yang berada di sisinya, dia berbicara dengan enggan, "Itu berarti aku tidak bisa bertemu denganmu selama setengah tahun?" Wajah cantik Luoli segera berubah menjadi merah malu, dan tatapannya berubah lembut karena keengganan Mu Chen untuk pergi. Sambil memegang tangannya, dia dengan lembut menjawab, "Bukan apa-apa. Untuk sekarang yang terbaik adalah berlatih dan berlatih dengan keras selama setengah tahun ke depan. Dengan tidak adanya aku, pelatihanmu tidak akan terganggu. Tapi, kamu juga tidak boleh bermalas-malasan. Jika tidak, kamu benar-benar akan tertinggal oleh kami." Mendengar jawabannya, Mu Chen hanya bisa tertawa tak berdaya, meskipun sebenarnya dia sedikit enggan untuk berjauhan dengan Luoli. "Oke, semuanya harus kembali dulu untuk bersiap-siap memasuki gerbang utara besok," kata Dekan Taichang sambil melambaikan tangannya. "Siap, Kapten." Mendengar itu, semua orang langsung memberikan balasan, sebelum pergi. Melihat para muda dan mudi meninggalkan aula, Dekan Taichang menghela napas lega, sebelum berbicara. "Beiming, apakah kamu yakin tidak mengikut sertakan Mu Chen memasuki gerbang utara?" Menganggukkan kepalanya, Beiming menjawab, "Meskipun gerbang utara mengandung energi spiritual yang besar dan kuat, itu tidak cocok untuk Mu Chen. Aku akan menggunakan setengah tahun ini untuk menggenjotnya dengan pelatihan khusus. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk ini." "Oke, di hari berikutnya." Di depan aula raksasa, Dekan Taichang memandang ke arah Shen Changsheng, Li Xuantong, Luoli dan yang lainnya yang semuanya telah tiba. Mengangguk-angguk, dengan lambaian tangannya, dia melesat lurus ke arah bagian terdalam dari Akademi Beichang. Meskipun Mu Chen tidak akan memasuki gerbang utara untuk berlatih dan berkultivasi, dia juga mengikutinya.
Salah satu alasannya adalah untuk melepas kepergian Luoli, dan alasan kedua karena dia sedikit tertarik pada gerbang utara. Tak berapa lama, seseorang dapat melihat susunan cahaya raksasa terbentuk di dalam ruang. Di dalam susunan yang bersinar itu terdapat ruang independen, dengan energi spiritual yang kental, memancar keluar seperti gelombang. Semua aura spiritual yang ada di seluruh wilayah Akademi Beichang berasal dari sini, mendukung para siswa dalam pelatihan dan kultivasi mereka. Dari sinilah asal-muasal Akademi Beichang. Formasi konvergensi spiritual tingkat 8 yang menakutkan. Melihat pemandangan di hadapannya, Mu Chen menghela nafas kagum. Formasi konvergensi spiritual ini memiliki ruangan tersendiri. Formasi spiritual tingkat ini pasti membutuhkan seorang ahli di tingkat Grandmaster untuk dapat mengaturnya. Di sana, samar-samar seseorang dapat melihat pintu perunggu raksasa. Pintu itu tertutup rapat, dengan permukaannya dibaluti dengan pola-pola misterius yang tampak seperti segel. Itukah gerbang utara? Tanya Shen Changsheng dan yang lainnya sambil mengarahkan pandangan tajam mereka ke arah pintu perunggu raksasa. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keluar dari dekan Taichang menuju pintu perunggu raksasa. Dengan segera, pola-pola misterius di permukaannya mulai bersinar terang, dengan sinar cahaya memanjang, menutupi seluruh pintu raksasa. Krieetek. Ketika pola rahasia itu benar-benar menyala, suara berat akhirnya terdengar dari pintu perunggu raksasa yang tertutup rapat saat pintu itu perlahan mulai terbuka. Aura spiritual yang agung merembes keluar saat pintu itu menganga. Saat aura spiritual menyebar, itu menyebabkan getaran yang mengguncang pikiran banyak siswa. Kepala Aula Moyu dan Penatua Jutian akan menemani kalian ke gerbang utara. Jika terjadi sesuatu, mereka akan membawa kalian keluar, kata Dekan Taichang dengan tatapan tegas. Energi spiritual yang ada di dalam sana sangatlah besar dan tidak terbatas. Sedikit keributan saja sudah cukup untuk menyebabkan pergolakan besar pada lingkungan. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati. Ya. Shen Changsheng dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat. Jika kalian sudah siap, masuklah ke dalam, kata Dekan Taichang setelah menganggukkan kepalanya. Ayo gas! Shen Changsheng memimpin, bergerak menuju gerbang utara. Di belakangnya, setelah menarik napas dalam-dalam, Li Xuantong, Su Xuan, Hiao dan yang lainnya segera mengikuti. Luoli memandang ke arah Mu Chen yang berdiri di sampingnya. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, sudah waktunya aku masuk. Jangan nakal-nakal ya, dan kamu harus berlatih dengan keras. Melihat ke arah gadis muda di hadapannya, keengganan besar masih merayap di hatinya. Selama setengah tahun ke depan, dia tidak akan bisa menemuinya. Namun, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mengulurkan lengannya dan memeluk pinggang rampingnya sambil cuup yang mendarat tepat di keningnya, sebelum berucap, hati-hati ya. Semburat merah muda muncul di wajah cantik Luoli, sebelum dia mengangguk. Dia berbalik, dan akhirnya melangkah ke pintu perunggu raksasa. Di belakangnya, kepala Aula Moyu dan Penatua Jutian juga memasuki pintu perunggu raksasa. Ketika semua orang telah benar-benar menghilang di dalam gerbang utara, pintu perunggu raksasa itu mulai menutup secara perlahan, mengisolasi energi spiritual yang sangat besar itu ke dalam ruang independen. Hei bocah, apakah kamu punya masalah dengan jisuan-jisuan itu? Berdiri di samping Mu Chen, senyum tipis muncul di wajah Beiming saat dia bertanya pada Mu Chen. Sedikit menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab dengan suara lembut, ini tentang dendam Kusumat, kek. Kalau begitu, aku harus menyampaikan ini padamu. Jisuan itu tidak mudah untuk dihadapi. Penampilannya di Akademi Shengling tidak kalah denganmu. Meskipun kamu telah mengalahkan Mo Xingtian, menurut informasi yang kuterima, 2 bulan lalu, Jisuan berangkat untuk menjalankan misi dan dia telah menghancurkan seluruh sekte sendirian. Selain itu, ada 3 orang di sekte itu yang telah mencapai kesengsaraan Roshenan, kata Beiming. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit berkontraksi sambil berpikir, dia menghancurkan sekte yang memiliki 3 ahli seperti itu? Sungguh, Jisuan adalah lawan yang tangguh. Akademi Shengling memiliki Liling Tian, sesuatu yang mirip dengan gerbang utara Akademi Beichang. Itu juga merupakan tempat pelatihan rahasia bagi mereka. Dan menurut informasinya, sekarang Jisuan sudah memasukinya. Jika kamu hanya mengandalkan kekuatan yang sekarang, sebaiknya kamu tidak ikut berpartisipasi dalam kompetisi akademi besar,
karena kamu sama sekali tidak akan mampu menandinginya. Mendengar ini, Mu Chen tertawa kecil. Sambil menoleh ke arah kakek-kakek legend, dia menjawab dengan suara lembut. Kakek tidak perlu mengucapkan kata-kata itu untuk memancingku. Selama setengah tahun ini, aku akan menerima pelatihan khusus apapun yang kakek berikan kepadaku. Terlepas dari betapa hebatnya Jishuan, aku akan menghadapinya di kompetisi akademi besar. Mata Beiming sedikit menyipit, sementara senyuman muncul di wajahnya yang kucel. Hehe, anak nakal, nyalimu cukup bagus. Senyuman juga muncul di wajah Mu Chen saat dia mengangkat kepalanya. Melihat ke arah cakrawala, kilatan dingin mulai mengembun di matanya. Jishuan, kali ini aku tak akan membiarkanmu menghirup udara lagi. Jebler!